Ada satu kebiasaan yang banyak dilakukan di rumah-rumah kita, dan mungkin tanpa kita sadari sudah berlangsung sejak lama. Ketika pakaian sudah lusuh, robek, atau tidak layak dipakai lagi, sebagian orang memilih untuk memotongnya dan menjadikannya kain lap. Mulai dari lap meja, lap motor, lap dapur, hingga kain pel untuk mengepel lantai. Namun, di tengah masyarakat berkembang keyakinan bahwa menjadikan baju bekas sebagai lap dapat menyempitkan rezeki. Ada yang mengatakan bahwa pakaian yang dulu pernah dipakai sholat, dipakai bekerja, menemani perjalanan hidup, tidak pantas dijadikan lap karena dianggap tidak menghargai nikmat Allah. Lalu muncul pertanyaan, apakah keyakinan itu memiliki dasar dalam Islam? Apakah benar menjadikan baju bekas sebagai lap dapat menghalangi rezeki? Atau hanya sekadar mitos turun-temurun tanpa landasan syariat? Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihatnya dari sudut pandang ajaran Islam, nilai akhlak, dan adab seorang muslim dalam memaknai nikmat rezeki dari Allah. Islam mengajarkan agar umatnya tidak berlebih-lebihan. Sebelum membahas soal baju bekas, Islam terlebih dahulu mengajarkan satu prinsip penting, yaitu tidak boros dan tidak meremehkan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan." Al-Isra 27. Ayat ini mengajarkan bahwa nikmat sekecil apapun, termasuk pakaian, tidak boleh disia-siakan. Namun, menjaga nikmat tidak selalu berarti menyimpannya terus-menerus. Ada keadaan di mana pakaian sudah robek parah, sudah tidak layak dipakai, tidak pantas digunakan di depan orang lain. Sebagian orang memilih membuangnya begitu saja. Sebagian lagi mengubahnya menjadi lap agar tetap bermanfaat. Disinilah muncul perbedaan cara pandang. Sebagian menganggapnya bentuk syukur karena masih dimanfaatkan. Sebagian lain menganggapnya sebagai tindakan tidak menghormati pakaian. Benarkah menjadikan baju bekas sebagai lap menghambat rezeki? Dalam penelusuran kitab, hadis, dan sumber fikih, tidak ada riwayat sahih yang menyatakan bahwa menjadikan baju bekas sebagai lap akan menyempitkan rezeki. Tidak ada larangan khusus dalam syariat tentang hal itu. Tidak ada hadis yang menyebut dosa, musibah, atau tertutupnya pintu rezeki karena pakaian dijadikan lap. Justru yang diatur dalam Islam adalah nilai adab dan rasa hormat terhadap nikmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Dia bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan." Hadis riwayat Tirmidzi. Maknanya, seorang muslim dianjurkan menjaga kerapihan, bersikap mulia, tidak merendahkan nikmat Allah. Bukan karena kain lap menghalangi rezeki, tetapi karena kepribadian seorang muslim tercermin dari caranya memperlakukan nikmat. Ketika pakaian pernah dipakai sholat, ada sebagian orang yang secara khusus melarang pakaian bekas sholat dijadikan lap. Mereka merasa pakaian itu pernah dipakai menghadap Allah, pernah dipakai sujud, memiliki nilai kehormatan tertentu. Walaupun tidak ada larangan syariat yang tegas mengenai hal ini, perasaan menghormati pakaian ibadah termasuk bagian dari adab yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk menghormati hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Para ulama menafsirkan bahwa keindahan tidak hanya soal pakaian yang bagus, melainkan juga sikap menghargai sesuatu yang bernilai ibadah. Karena itu, sebagian ulama memandang, jika pakaian masih layak, lebih utama disedekahkan kepada yang membutuhkan, daripada memotongnya menjadi kain lap. Bukan karena takut rezeki sempit, melainkan karena sedekah justru membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidak mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Jika pakaian sudah tidak layak dipakai, bagaimana jika pakaian benar-benar rusak berat, tidak pantas dipakai, tidak bisa disedekahkan lagi? Apakah boleh dijadikan lap? Dalam fikih, hukumnya boleh selama tidak berniat merendahkan nikmat Allah, tidak digunakan untuk hal yang najis tanpa sebab, tidak disertai keyakinan mistis tertentu. Karena Islam menilai perbuatan berdasarkan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika niatnya agar pakaian tetap bermanfaat, agar tidak mubazir, agar tidak terbuang sia-sia, maka perbuatan itu tidak berdosa dan tidak memengaruhi rezeki.
Lalu dari mana muncul keyakinan rezeki menjadi sempit? Sebagian keyakinan ini lahir bukan dari dalil syariat, melainkan dari nilai moral dan nasihat orang tua zaman dahulu. Tujuannya agar anak-anak tidak sembarangan memperlakukan pakaian, agar mereka tidak boros, agar menghargai rezeki yang Allah berikan. Dalam artian, yang menyempitkan rezeki bukan kain lapnya, melainkan sifat meremehkan nikmat, kebiasaan mubazir, hati yang tidak bersyukur. Karena Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Rezeki bertambah, bukan karena pakaian disimpan, tetapi karena rasa syukur dalam hati. Sikap yang paling tengah dan bijak. Kesimpulannya, menjadikan baju bekas sebagai lap tidak termasuk perbuatan haram, tidak membatalkan pahala, dan tidak menyempitkan rezeki. Namun sikap yang paling baik adalah, jika pakaian masih layak, sedekahkan. Jika masih bisa dipakai di rumah, gunakan sederhana. Jika sudah rusak parah, boleh dijadikan lap dengan niat memanfaatkan nikmat. Karena sebaik-baik hamba adalah yang menjaga nikmat Allah, tidak berlebihan, tidak mubazir, sekaligus tetap bersyukur. Penutup. Rezeki tidak ditentukan oleh kain bekas, bukan pula oleh benda yang kita simpan atau buang. Rezeki datang dari Allah, dan Allah memberikannya kepada mereka yang bersyukur, mereka yang jujur, mereka yang beramal, dan mereka yang percaya bahwa setiap nikmat harus dijaga dengan penuh adab. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberikan hati yang bersyukur, dan menjauhkan kita dari sifat mubazir. Amin.